apakah harus dedak padi ataukah dedak kopi juga bisa? Dedak padi, Pak. Dedak kopi kita melimpah. Dedak padi, Pak. Jadi bedakan antara kulit kopi sama dedak kopi. Oh. Nah, itu. Jadi kan ini juga ada dedak padi, ada kulit padi. Ya. Nah, bedakan. Jadi pada dasarnya kulit kopi dan kulit padi itu tidak ada kandungan nutrisi sama sekali, Pak. Nah, dia itu kosong sebenarnya. Tapi kalau digunakan untuk porositas, untuk menggemburkan tanah, itu bisa. Atau dia harus melakukan proses dulu, pengomposan dulu. Jadi dikomposkan dulu, kan dari tanaman baru hidup, harus dikomposkan dulu. Jadi agak hitam. Nah, fungsi dari dedak halus ini sebenarnya untuk makanan, Pak. Jadi bakteri ini dia kan sebelum bekerja dia makan dulu, sama kayak kita lah. Nah, sebelum macul kan ngerokok dulu, ngopi dulu, nah sama. Jadi sebelum dia mengurai, dia tuh makan dulu, Pak. Jadi makan awalnya itu gula putih. Sampai tadi kan ada gula putihnya dulu. Kemudian makan kedua dia dedak. Ketiga baru dia mengurai. Nah, sama kita kalau bayi kan nggak mungkin langsung kasih nasi kan nggak. Bubur dulu, agak keras seperti itu tahapannya. Nah, terus lanjutnya. Selanjutnya setelah pemberian dedak baru kita semprotkan menggunakan masalah. Jadi usahakan ada yang mengaduk, ada yang nyemprot. Jadi ini larutan gula 1 kilo, air 1 liter dengan MA plus 1 liter. Ya, Pak, untuk 1 ton, 1 liter untuk 1 ton. Gula 1 kilo ya. Gulanya gula pasir ya, Pak? Gula pasir. Atau gula merah? Bukan gula pasir. Nah, sebenarnya bisa, Pak. Jadi gula itu bisa gula merah, gula putih, molase bisa. Tapi kan gula batu jangan, Pak. Sayang gitu kan. Nah, tapi kan kita kalau molase mahal, susah. Kemudian kalau gula merah kan juga mahal, susah. Kalau kita gula merah nanti protes yang di rumah, Pak. Gitu kan. Nah, jadi kita pakai gula putih. Rata. Jadi sebenarnya ini paket lengkap, Pak. Paket lengkap seperti disampaikan tadi di awal tadi kita ada mikoriza yang dia sebagai inokulum di akar yang dia mengumpulkan makanan. Nah, dia tugasnya mengumpulkan makanan. Kemudian yang tadi biosaka itu mentransfer makanan, mengirim makanan, memasak makanan. Dan inilah makanannya, Pak. Nah, jadi ini makanannya. Jadi kalau sampaikan Pak Usni tadi, kalau nggak ada makanannya ya nggak bekerja gitu kan. Nah, itu. Jadi ini kita buat. Kotoran ternaknya dua macam nih, Pak. Gimana, Pak? Ini ada termasuk kotoran sapi sama kambing ini, Pak. Oh, Kalau kotoran relatif lah, Pak. Dari kotoran kambing, kelinci, sapi nggak salah. nggak masalah. Nah, kalau ayam itu diusahakan yang murni. Yang murni, jangan dicampur sekam. Karena pengalaman kita kemarin yang campur sekam itu dia panas, Pak. 3 hari, 7 hari itu posisinya panas. Gitu. Nah, ini kita coba ukur lagi, Pak. Tadi di 850 ya. Ini setelah kita tambahin emas 11 tadi di 2023 230 sekian. Jadi dia meningkat, kalau pemberian ini meningkat. Nanti setelah difermentasi
selama 1 malam, besok lagi meningkat lagi. Paling tidak di angka 5.000. Jadi makin lama lagi dia fermentasi lagi, makin makan lagi, ngurai lagi. Nah, ini ada lagi alternatif sebenarnya Pak untuk di kandang. Selain dengan sistem seperti ini, Bapak juga di kandang itu bisa mengolahnya ketika posisi kita memindahkan kotoran itu dari bawah sapi ke tempat pengeringan, itu bisa langsung Bapak semprot sebenarnya. Nah, jadi Bapak ambil, pindahkan ke tempat yang untuk penyimpanan lah bahasanya itu, kemudian langsung semprot pakai emas sebelah sini bisa. Taruh, semprot. Jadi sudah terkumpul. Nah, nanti kita ukur Pak. Nah, dia udah sampai standar belum? Atau nanti pas penambahan dedak sama yang pengolahan itu dia udah ada kandungan MA-nya udah ada, jadi nggak terlalu banyak. Nah, kalau dia udah kering standar bisa langsung pakai. Jadi lebih efektif dan juga bisa mengurangi bau untuk di kandang itu. Kalau dulu kan Bapak kenal dengan M4 ya. Nah, ini kita alternatifnya karena M4 itu sifatnya dia hidup Pak, jadi dia makan. Kalau dia misalnya makanannya habis, dia makan apa yang ada di situ. Kalau kita pupuk ini dikasih di lahan, dia makan mikroba dia makan, dia mengurai, kemudian kalau habis ya bisa aja akar-akar tanaman yang terkontaminasi bakteri dimakan juga karena di situ dia itu makanannya. Kalau ini dia fokus di tanah, tanah menyiapkan hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Oke, setelah ini gimana Mas? Jadi ini Pak, kalau buat 1 ton kita tutup aja di terpal. Nah tapi kalau Bapak buahnya sekarung 2 karung, setelah kita buat adonan putih ini, masukkan karung langsung nggak apa-apa. Jadi simpan di karung aja, langsung dibawa ke kebun nggak masalah. Jadi nyimpannya posisinya masih di karung, jadi nggak menunggu tempat atau misalnya tempatnya biar bersih sekalian. Kemudian yang kedua itu ada pupuk organik cair yang buat diaplikasikan ke tanaman saat pertumbuhan. Itu bahannya dari urin kelinci, 1 briket ini 35 liter kurang lebih, dicampurkan dengan 1 liter air, 1 liter MA11 sama gula 1 kilo. Ini proses pembuatan biopal. Jadi biopal ini fungsinya untuk mengalirkan pestisida. Jadi kalau selama ini mungkin teman-teman para peternak urin dijual. Jadi kalau untuk saat ini saya menanggung urin. Jadi urin ini saya beli dengan harga 50.000 per 1 jerigennya dari saya. Jadi tempat penampungannya dari saya ngambilnya 1 jerigennya 50.000. Ini alhamdulillah. Dan untuk urin sekarang sudah di Bengkulu, terutama di UBI, saya termasuk petani unggulan binaan Bank Indonesia, ini lagi gencar-gencarnya digalakkan untuk pertanian organik. Jadi di seluruh kabupaten di Bengkulu ini dari mulai urin, terus bahan-bahan yang dijelaskan Mas Yoga tadi sekarang lagi digayakan. Jadi kalau urin ini fungsinya untuk penyemprotan, terus di tanaman cabai kita semprotkan, bisa kita kocokkan juga. Jadi untuk penggantinya, bisa mengusir kayak hama korong-korong, terus jangkrik, gitu kan. Oke, ini untuk takarnya sama, 1 liter, 100 liter urin kita kasih 1 liter MA11 dan gula pasir 1 kilo. Jadi kita larutkan seperti ini, MA11 ya. Ini, jadi boleh di ini. Urin yang belum kita kasih MA11 ini baunya akan luar biasa menyengat. Cuma setelah kita kasih MA11 boleh dicium. Aromanya udah berkurang, tapi dia proses fermentasinya nanti dia akan kembali lagi sama si awal. Jadi ini kita masukkan lagi. Halo, assalamualaikum.
Ya kak. Wih. Jadi teman-teman boleh datang ke tempatnya Pak Imun yang sudah menggunakan Elma 11, bisa cerita pengalaman Pak Imun gimana capainya sekarang dan Ya, tunarungu satu, fisik satu. lahan-lahan, pembikinan vokasi, penyemprotan. Lumpuhnya. Ini sebelahnya juga Pak, ini juga kita Menggunakan menggunakan produk itu juga. Jadi alhamdulillah masih bertahan lah walaupun ada yang kena penyakit. Kak Reji. Bisa gilitar. Ada yang ini kita fermentasi selama 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu fermentasi ada bisa Pak, yang dikasihkan di lahan pertanian. Ya, tidak ada lah. Kami lagi sosialisasi petani deh. Jadi buat bapak-bapak yang punya ternak, jadi sayang Pak. Ya kak. Jadi silakan ditampung urinnya, saya siap nampung berapapun adanya. Berapapun ada. Urin sapi bisa asalkan sesuai SOP saya. Jadi yang campur air nanti ketahuan, yang murni ketahuan gitu. Karena saya juga punya alat ya untuk mengukurnya. Jadi itu tadi ya Pak ya, proses praktek pembuatan lokasi dan VOC.